Oke, selamat malam. Selanjutnya kita akan belajar tentang vektor. Hari ini kita akan membahas penjumlahan vektor metode grafis ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita belajar vektor metode grafis, kita harus tahu dulu bahwa vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Nah, cara penulisan vektor itu ada dua. Secara umum yang pertama adalah dia bisa dinotasikan dengan huruf tebal seperti ini, atau huruf yang atasnya dikasih tanda panah seperti ini ya. Jadi kamu boleh pakai cara yang mana saja. Terus yang kedua adalah karena dia memiliki nilai dan arah, secara gambar ya, dia itu diwakili dengan tanda panah. Nah, panjang panjang panahnya itu mewakili besarnya atau nilainya, dan arahnya itu diwakili oleh kepala dari si tanda panah ini. Jadi kalau kayak gini tuh berarti arahnya ke kanan, kalau ke sini ke kiri kayak gitu ya. Jadi yang panjangnya itu menyatakan atau mewakili besarnya. Contoh, ini vektor B segini panjangnya. Kemudian saya juga punya vektor B yang panjangnya segini. Kalau kamu lihat, panjang yang ini itu adalah dua kali panjang yang ini. Sehingga vektor yang ini B, maka yang ini adalah 2B. Kenapa? Karena panjangnya itu dua kali yang ini. Ingat tadi itu panjang itu menyatakan besarnya. Nah, kalau vektor B yang warna hijau ini, tanda panahnya sekarang ke kiri, panjangnya sama, berarti panjangnya sama, tapi arah kepalanya ke kiri gitu. Berarti kalau yang ini positif V, maka yang ke sini adalah negatif V. Yang ini panjangnya itu adalah setengahnya dari ini, arahnya ke kanan, maka ya udah berarti ini setengah B kayak gitu. Nah, ini adalah contohnya, kalau kamu punya vektor A arahnya ke sini, miring kayak gini, maka vektor negatif A itu arahnya segini, kebalikannya. Jadi udah harus familiar ya. Nah, untuk penjumlahan atau resultan vektor ini banyak metodenya, ada 4. Yang pertama ada metode segitiga, jajar genjang, poligon, dan yang keempat ada analitik. Nah, yang segitiga, jajar genjang, dan poligon itu adalah metode grafis. Metode grafis itu artinya tidak ada rumus, kamu cukup menggunakan penggaris dan busur derajat. Jadi nggak perlu ngitung, cuma perlu diukur aja. Kalau yang analitik dia harus menggunakan rumus. Nanti kamu akan belajar rumus aturan sinus, aturan kosinus kayak gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajarnya itu yang poligon, jajar genjang, dan segitiga. Berarti yang metode grafis ya. Aturannya ada banyak, tapi yang harus kamu garis bawah itu yang segitiga dan poligon itu aturannya sederhana. Kamu cukup menemukan antara bagian kepala ditemukan dengan bagian ekor. Ya. Jadi segitiga dan poligon itu metodenya sama caranya. Jadi kepala ditemukan dengan ekor. Jadi kepala itu maksudnya itu yang tanda panah ini, ekor itu yang ini. Kalau jajar genjang, dia itu ekor ditemukan dengan ekornya. Supaya jelas kita latihan soal di sini. Misalkan seperti ini, kamu diberikan 3 buah vektor. Vektor pertama arahnya ke sini, vektor B gitu. Kemudian vektor A, kemudian vektor C. Kemudian kamu disuruh mencari penjumlahan vektor-vektor di atas dengan metode segitiga. Nah, kita bisa mulai gambar dulu. Oke. Misalkan vektor apa tadi? Vektor, kita gambar di sini deh biar jelas. Ini adalah vektor B ya. Misalnya ini adalah vektor B ke sini. Kemudian saya punya vektor A ke sini. Vektor A ke sini. Nah, kayak gini. Kemudian saya punya vektor C ke situ. Saya punya vektor C ke sini. Nah, kayak gini. Nah, tadi di soal itu adalah carilah hasil dari vektor A ditambah dengan vektor B ya, kayak gini ya. Vektor A ditambah B. Nah, karena kita ingin menggunakan aturan segitiga, maka aturan yang pertama itu adalah menemukan antara ekor dengan kepala. Berarti ini tuh adalah ekornya si A, ini adalah kepala si A. B adalah ekornya di sini, kepalanya di sini. Berarti kita harus menemukan antara si kepala A ke ekornya B. Kan tadi caranya itu adalah ekor bertemu kepala bertemu dengan ekor.
kepala bertemu ekor. Kalau segitiga gitu kan. Ya udah berarti gampang, gampangnya gimana? Ya berarti A ditemukan dengan B. Ya wis, berarti tinggal gini aja. Jadi nilai vektor A, misalkan nih, panjangnya ini harus sama, berarti kamu harus ngukur nih, ini panjangnya harus berapa gitu kan. Berapa, anggaplah ini sama lah ya panjangnya lah ya. Saya nggak ngukur ya, pokoknya ini segini harus sama. Ini vektor A gitu kan. Vektor B-nya di sini kan. Vektor B-nya di sini, maka ini itu harus ketemu ini. Berarti kita bisa tulis di sini. Nah, sudutnya itu juga harus sama. Jadi kamu mindahnya itu juga harus sama. Nggak boleh dia nggak sama. Jadi panjangnya harus sama, sudutnya juga harus sama gitu. Nah, segini. Ini adalah vektor B. Sehingga resultannya itu adalah tinggal narik garis antara pangkal si A ke pangkal si B seperti ini. Jangan lupa tanda panahnya ke sini. Itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Gampang ya. Terus soal yang nomor 2 tadi, soal yang nomor 2, kamu diminta untuk mencari vektor A dikurangi dengan vektor A ditambah negatif vektor B gitu ya. Vektor A ditambah negatif vektor B. Nah, negatif itu artinya kan arahnya berlawanan. Jadi kalau vektor B-nya arahnya ke sana, maka vektor negatif B-nya arahnya adalah ke sini. Jadi saya tulis di sini deh. Nah, kayak gini. Vektor B-nya arahnya ke sini. Ini adalah negatif B. Nah, tapi kamu harus ingat panjangnya dia dari sini ke sini itu harus sama dari sini ke situ. Ya, cuma arahnya tok yang berbeda gitu kan. Sini. Berarti kalau A ditambah B, berarti A kemana? A itu arahnya ke sini. Ya udah, berarti kita buat A di sini. Anggaplah ini lurus. Oke, anggaplah itu sudah lurus seperti ini. Ini adalah vektor A ditambah negatif B. Negatif B itu adalah dari sini ke sini. Nah, berarti ujungnya si dia ini harus ketemu dengan kepalanya si A. Berarti kita bisa tulis di sini arahnya kemana? Arahnya ke sini. Kenapa arahnya ke sini? Karena vektor B-nya negatif B-nya arahnya ke sini, bukan ke sana. Kalau yang positif B tadi arahnya kan ke sana. Karena negatif B maka arahnya ke sini. Seperti ini. Nah, ini adalah vektor negatif B. Sehingga vektor A ditambah negatif B ya tinggal tarik dari sini ke sini. Ini adalah vektor A ditambah negatif B. Kayak gini. Nah, gimana cara ngitung panjangnya? Nah, cara ngitung panjangnya itu adalah gini. Misalkan nih, misalkan tadi kamu punya vektor A. Vektor A itu misalkan 2 satuan. Berarti vektor A ini adalah 2. Kenapa 2 ini loh panjangnya 1, ini 2. Berarti ini 1, ini 2. Kayak gini ya. Terus vektor B, misalkan vektor B itu satu satuan, ini 1 gitu kan. Berarti ini 1. Nah, berarti panjang AB gimana? Ya, berarti kamu harus ngitung. Dari sini 1, 2, dari sini tuh 1. Nah, sekarang kamu harus hitung ini tuh panjangnya berapa. Nah, itu tuh harus diukur dengan penggaris. Kalau misalkan panjangnya ini tuh misalkan nih 3 ya, misalkan 3,2 ya maka besarnya vektor A ditambah B itu adalah 3,2 gitu loh. Nggak boleh pakai rumus karena ini metode grafik. Kalau nanti pakai analitik kamu bisa ngitung ini panjangnya berapa pakai rumus gitu loh. Karena ini metode grafik maka mau nggak mau kamu harus menggunakan penggaris dari sini sampai sini kamu ukur panjangnya berapa. Kayak gitu. Itu untuk mencari besarnya. Kalau mencari orientasi atau sudutnya maka kamu harus menggunakan busur derajat. Di sini tuh sudutnya berapa ya? Kayak gitu. Alfa. Jadi di metode grafis itu nggak boleh pakai rumus. Dia harus menggunakan penggaris ya. Biar jelas saya kasih contoh lagi. Yang ini A ditambah C. A ditambah C ya. Misalkan tadi vektor A itu adalah seperti ini. Misalkan vektor A itu begini. Arahnya ke sini kan tadi kan vektor A. Dan panjangnya itu misalkan vektor A itu adalah 2 Newton. Vektornya itu adalah 2 Newton kayak gini. Kayak gini. Kemudian vektor C tadi arahnya ke sini gitu kan. Misalkan vektor C itu
sini ya, saya ngasal aja lah. Hitam. Ini misalkan dia 3 satuan deh, misalkan 3 satuan. Jadi ini 3 Newton. Kayak gini ya. Ini vektor C. Kayak gini toh. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih resultan antara vektor A ditambah dengan vektor C kayak gitu. Nah, kalau kita menggunakan metode segitiga, ya berarti tinggal vektor A ke sini 2 satuan. Ini kan berarti ini vektor A. Ingat kepala bertemu ekor gitu kan, berarti ini vektor A 2 satuan. Kemudian vektor C ke sini. Vektor C berarti ke sini. S. Oke, ini vektor C ke sini. Nah, 3 satuan vektor C. Maka resultannya mana? Resultannya itu adalah ini. Berarti dari sini ke sini. Ini adalah resultannya. Ini adalah vektor A ditambah vektor C. Nah, resultannya berapa ya? Kita hitung. Misalkan nih, 1, 2, berapa gitu. Harus dihitung. Ini kan saya nggak pakai skala. Kalau kamu pakai skala, kamu bisa hitung kan. Pakai penggaris ini panjangnya berapa gitu. Berarti kalau nanti kamu hitung, hasilnya itu adalah vektor A ditambah vektor C, itu hasilnya berapa Newton gitu kan. Dari panjangnya, kalau panjangnya misalkan 3,2 Newton, ya berarti 3,2 Newton. Terus kalau ditanya arahnya berapa? Ya berarti kamu hitung pakai busur derajat, segini itu berapa sudutnya. Ini kan sumbu X positif nih, gitu kan. Berarti kamu bisa hitung dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Kayak gitu. Berapa derajat? Derajat kayak gini ya. Jadi kalau metode grafik itu nggak boleh pakai rumus, seharusnya nggak boleh pakai rumus ya. Harus menggunakan busur dan menggunakan penggaris. Terus ya, berarti kalau A ditambah min C gampang. Berarti cepet aja ini ya. Berarti A ditambah min C, berarti ini A ke sini gitu kan. A-nya arahnya ke sini. Ya kan, terus min C karena C-nya arah ke sana, berarti min C-nya arahnya ke sini sekarang. Berarti min C-nya arahnya ke sini. Ini adalah A, ini adalah min C kayak gitu kan. Berarti resultannya mana? Berarti resultannya itu adalah dari sini ke sini. A ditambah min C. Nah, kayak gini. Jadi vektor itu cuma main-main panjang dan main arah aja gitu sebenarnya. Kalau positifnya ke sini berarti negatifnya ya ke sana. Kalau positifnya ke sini maka negatifnya ke sana kayak gitu. Ya. Jelas jadi metode segitiga cuma seperti itu gampang. Nah, sekarang kalau belajar metode jajar genjang, vektornya sama ya, B, A, C kayak tadi ya. Soalnya juga sama gitu. Kalau jajar genjang tadi itu jajar genjang ya. Jajar genjang itu syaratnya itu adalah ekor ketemu dengan ekor. Ekor bertemu dengan ekor. Nah, sekarang kamu ingat bentuk vektornya seperti ini. Vektor A ditambah B, berarti vektor A arahnya di sini, vektor B arahnya di sini. Ekornya A itu di sini, ekornya B di sini, maka kita bisa ketemukan gitu loh. Jadi yang pertama adalah ini saya tulis di sini ya. Jadi ini vektor A arahnya ke sini. Kanan vektor A. Kemudian vektor B arahnya ke situ. Ya kan? Tadi kan vektor B arahnya ke situ. Nah, karena jajar genjang maka ekor itu harus bertemu dengan ekor. Maka ekor ini harus bertemu dengan ini gitu. Berarti itu tinggal tarik aja garis B gitu kan dari sini ke sini. Misalkan seperti itu panjangnya. Berarti ini adalah vektor B gitu kan. Nah, resultannya gimana? Nah, kalau sudah seperti ini, kamu tinggal tarik garis putus-putus dari A ke B. Maksudnya gimana? Kalau kamu narik dari A ini, maka kamu harus tarik sudutnya itu harus sama dengan dia. Harus sejajar gitu ya. Jadi kita tarik aja garis ke sini. Putus-putus. Tetapi sudutnya itu antara yang merah dengan yang hijau itu harus sama-sama miring. Nggak boleh ini ngasal ke sini itu nggak boleh. Ini harus seperti ini. Makanya kamu butuh busur derajat.
dan penggaris kayak gitu kan. Nah, tapi ini harus putus-putus. Putus-putus seperti ini. Nah, kemudian kamu tarik dari B sekarang yang lurus dengan A. Jadi kayak membentuk jajar genjang kayak gitu loh. Jadi kayak membentuk jajar genjang, bentuknya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Ini kita putus-putus. Nah, berarti ada satu titik yang ketemu di sini kan. Berarti ada titik temu di sini kan. Nah, titik temu ini yang kamu tarik garis dari sini ke sini. Misalnya ini warna biru gitu ya. Dari sini ke sini. Nah, berarti ini adalah yang warna biru ini tuh adalah resultannya. Jadi ini adalah resultan A ditambah B. Kalau kamu perhatikan kan membentuk jajar genjang. Nah, itulah sebabnya dia disebut dengan metode jajar genjang karena harus membentuk jajar genjang. Jadi yang awal A warna hitam, B di sini kamu temuin ekor dan ekor, kemudian kamu kasih garis bantu sehingga membentuk jajar genjang. Perpotongannya ini kamu tarik dari sini. Nah, ini adalah resultan A ditambah B. Nah, sekarang kalau A ditambah min B gimana? Kayak gitu. Ya sama. A kan sama yang ini, B kan ke sana. Berarti min B kemana? Berarti min B arahnya ke sini, kan gitu. Berarti titiknya di sini itu harus ketemu dengan titiknya si A di situ kan. Gampang saja kan. Berarti pertama-tama gambar dulu vektor A ke sini. A kan tetap lurus kayak gini. Berarti ini adalah A. Kemudian gambar vektor min B. Vektor min B itu kemana arahnya? Tadi arahnya ke sini, berarti itu gambar aja di sini. Nah, kayak gini. Misalkan seginilah ya panjangnya misalkan lah ya. Ini min B. Nah, ini kan supaya bentuk jajar genjang gimana ya? Sama, tarik aja garis dari sini sejajar gitu kan. Harus sejajar dengan A ya. Berarti harus pakai penggaris gitu maksud saya. Kemudian buat putus-putus. Begini. Kemudian tarik juga garis dari A ke sini sejajar dengan B. Misalnya warnanya hijau deh. Nah, kayak gini. Sejajar ya, harus sejajar ya. Kurang lebih segini lah. Dan putus-putus. Nah, baru kemudian kamu tarik suatu garis dari ujung sini ke titik ini. Nah, itu adalah resultannya. Ini itu adalah A ditambah min B. Ya, kalau kamu lihat di sini coba hasilnya sama enggak? Jadi A ditambah B hasilnya ke sini, A ditambah min B hasilnya ke sana, ya kan? Coba kamu lihat. A ditambah B hasilnya ke sini, gitu kan? A ditambah min B hasilnya adalah ke sini. Sama ya. Jadi mau pakai metode jajar genjang, mau pakai metode segitiga, hasilnya itu harus sama. Panjangnya juga harus sama ya. Karena tadi saya buatnya ini enggak saya ukur gitu kan. Gambarnya seperti ini. Tapi nanti kalau kamu mengerjakan grafis itu wajib menggunakan penggaris dan busur. Karena kalau enggak salah. Karena itu tadi panjangnya ini itu mempengaruhi besar. Gitu ya. Berarti A tambah C, A ditambah min C ya jelas gampang lah ya. Ini kalau saya demokan salah satu aja ya. Misalkan A ditambah C gitu kan. Ingat A-nya di mana? A-nya itu tadi arahnya adalah sini. Ya, A itu ke sini. Ini A kayak gini ya. C-nya mana? C-nya ke sini. Berarti C yang ini harus bertemu dengan pantatnya si A di sini. Ya, ketemu ekor di situ ya. Ya udah berarti kita tinggal tarik C ke sini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau sudah seperti ini, ya udah berarti tinggal tarik garis. Ini garis yang sejajar dengan A. Seperti ini. Kemudian tarik lagi garis ke sini. Anggaplah gitu ya. Oke. Seperti ini. Dah. Berarti kamu tarik garis dari sini ke sini. Nah, ini adalah resultan A ditambah C. Kalau A min C, ya berarti C-nya arahnya ke sana gitu. Berarti nanti ini arahnya ke sini. Kayak gitu ya.
Jelas ya? Oke, jenjang kelar. Sekarang poligon. Nah, poligon tadi itu aturannya adalah kepala bertemu ekor ya. Jadi kayak segitiga. Tapi kalau poligon ini yang dijumlahkan tuh vektornya itu bisa banyak. Kalau segitiga tadi kan penjumlahan dua buah vektor kan, A ditambah B, A ditambah C kayak gitu. Nah, kalau poligon ini tuh vektornya bisa rame itu. A ditambah B ditambah C atau A ditambah B ditambah C ditambah D itu bebas ya. Oke, sebentar saya beresin ini dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada vektor B, A, C, D seperti ini ya. Kemudian kamu disuruh mencari penjumlahan A ditambah B ditambah C, A ditambah B ditambah C ditambah D. Ini saya udah gambarkan nih. Jadi vektor B-nya ke sini, A di sini, C di sini, D di sini. Ini tuh saya ngikutin gambar ini. Kurang lebihnya sama lah ya. Oke, kalau sudah punya seperti ini kita kasih pembatas dulu. Karena ini akan menjadi patokan kita nanti untuk membuatnya kan. Sekarang kita kerjakan dulu yang A ditambah B ditambah C kayak gitu ya. Jadi misalkan ini satu satuan, A-nya 2 satuan, misalkan C-nya 3 satuan, D-nya 1 satuan gitu ya. Ya udah gampang berarti. A ditambah B ditambah C. Ingat kalau pakai poligon berarti itu kepala bertemu dengan kepala ya. Berarti ini kepala bertemu dengan ekor, kepala bertemu kepala. Kayak gini ya. Ini berarti mirip kayak yang segitiga ya. Berarti kalau seperti ini kita bisa kerjakan A ditambah B. Berarti A ini B ini. Berarti si kepala ini A ini bertemu ekornya si B kayak gitu kan. Berarti kita tinggal gambar. Kita gambar dulu di sini adalah ini biar enak di sini. A di sini, A. Ini harus pelan-pelan biar mudeng ya. 2 satuan gitu kan. Ini A udah. Terus kemudian B. Oke, B-nya arahnya ke sini ya, arahnya ya. Berarti saya gambar B ke sini. Set B ke sini misalkan. Asumsikan gambar saya udah benar arahnya ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B gitu kan. Kemudian C arahnya ke sana, ke bawah sini kan arahnya kan. Berarti kita harus gambar itu dari B. Jadi biar aman, ini saya pindah sini. Oke. Berarti saya gambar C, arahnya ke sini. Nah, oke hati-hati ya. Tadi itu arah B-nya itu ke sana. Arah C-nya sekarang ke sini. 3 satuan, 1, 2, 3 kayak gini ya. 1, 2, 3 ya, benar ya. Salah. Cuma 2. Kayak gini ya, 1, 2, 3. Membagi 3 buah kayak gitu ya. Kemudian D arahnya ke sana, satu satuan ya. D arahnya ke sana. Berarti saya akan gambar D arahnya ke sini. Set, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini adalah D. Nah, berarti resultannya gimana? Oke, saya pindah sini. Resultannya itu adalah gampang. Kamu tinggal menarik dari pangkal sini sampai ke ujung sini. Berarti kamu tinggal tariklah garis dari sini ke sini. Oh, ini A, B plus C kok saya ngerjain pakai D ini gimana? Berarti ini soalnya saya tambahin lah di sini. Plus D kayak gini. Berarti saya tarik ke sini ya. Berarti arahnya ke sini. Nah, kayak gini. Berarti ini adalah resultan dari A ditambah B ditambah C ditambah D. Kayak gitu. Panjangnya berapa ya? Kamu hitung nih berapa satuan pakai penggaris gitu. Sudutnya berapa ya? Kamu hitung nih berapa sudutnya. Kayak gitu. Jadi poligon tuh gampang kayak gini aja sebenarnya gitu kan. Yang penting itu kamu harus tahu kalau poligon dan segitiga itu kepala bertemu ekor kayak gitu. Nah, sekarang kalau A ditambah B ditambah C, ya gampang berarti ini aja. A segini gitu kan. A ke situ. Ya kan A ditambah B, B-nya ke sana kan. Saya kasih warna hijau. B ke sini. Tuh. B terus ditambah C, ya udah C-nya kemana, warna ini deh, C-nya ke sini misalkan
ini C. Berarti resultannya mana? Ya resultannya itu berarti dari sini ke sini. Nah kayak gitu. Ini saya gambarnya nggak saya ukur ya, ngasal aja ya. Berarti ini tuh adalah A ditambah B ditambah C. Harusnya sama dengan ini, cuman ini saya ngasal aja tadi panjang-panjangnya. Sama sudutnya juga ngasal-ngasal. Ya sorry, harusnya bener ya sini sampai sini. Sorry tadi saya salah. Harusnya sini ke sini nih. A ke C itu ini. Nah, sama kan kalau kamu lihat ini dengan ini ya, sama kan harusnya kan? Sama. Gitu. Gampang ya. Oke, gampang ya. Jadi metode poligon. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, segitiga jajar ganjaran poligon itu adalah metode grafis. Jadi kamu nggak perlu ngitung pakai rumus, cuma perlu ngukur dengan penggaris dan busur derajat. Nah, oke. Next lecture kita akan belajar yang penjumlahan vektor secara analitik. Jadi kita akan menggunakan rumus ya. Jadi nggak capek gambar kayak gini ya. Kita bisa menggunakan beberapa rumus seperti aturan sinus, aturan kosinus, dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih.